pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita boleh belajar merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kembali merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus boleh senantiasa menyertai kita sehingga kita boleh diberikan pengertian, pemahaman, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji sembah dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami ketika pagi hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih berikan kami kekuatan, sehingga kami untuk boleh datang bersekutu bersama-sama, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh kami perdengarkan pada kesempatan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kami, menguatkan setiap sendi dalam kehidupan kerohanian kami, sehingga kami boleh kuat, berdiri kokoh di hadapan Tuhan, untuk kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi abdi-abdi Tuhan, menjadi umat-umat kepercayaan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi setiap kami Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang masih di rumah-rumah dalam kondisi kami menyerahkan setiap kami Tuhan. Biarlah penyertaan, pimpinan, hikmat yang daripada Tuhan boleh turun atas setiap kami, sehingga Tuhan berikan kami pengertian. Tuhan buka setiap pemahaman dan pengertian kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab Amsal. Kita akan buka Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai yang ke-4. Kita akan buka bersama-sama. Amsal pasal 24 ayat yang ketiga sampai yang ke-4. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ketiga sampai yang ke-4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Sekali lagi, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Baik saudara, pagi hari saya rindu untuk kita boleh belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Kitab Amsal adalah kitab hikmat. Hikmat yang daripada Allah. Baik saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau ajak kita untuk kembali kita mengingat tema bersama kita sepanjang tahun ini. Membangun kembali kehidupanku bersama Tuhan. Ini yang harus terus kita tata dalam kehidupan kita, bahwa bangunan yang sesungguhnya bukan hanya ketika sekali dibangun terus untuk seumur hidup, enggak. Tapi pada masanya, pada waktunya, bangunan itu perlu kita perhatikan. Apakah ada bagian-bagian yang mulai rusak, yang perlu diganti? Apakah ada bagian-bagian yang perlu dibuang, ditata kembali, ulang, dibangun kembali? Artinya sebuah bangunan ini harus kita perhatikan. Apakah bangunan itu mulai keropos dan lain sebagainya? Makanya dalam bagian tema kita tahun ini membangun kembali. Kata membangun kembali artinya berbicara perhatian kita, harus memperhatikan kehidupan kerohanian kita. Apa yang harus kita tata? Tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, banyak sekali tantangan, permasalahan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Sama seperti badai yang menerpa kapal dalam kehidupan kita, yang seringkali membuat bagian-bagian ada yang rusak, ada yang perlu diganti. Begitupun dalam bangunan kerohanian kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang menang dalam segala keadaan. Artinya siap sedia dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Kita sudah belajar dari kehidupan seorang Ayub yang tetap kokoh imannya, walaupun dia diterpa badai kehidupan sekalipun. Harta bendanya hilang, sakit penyakit datang dalam hidupnya, keluarganya meninggalkan dia. Tapi satu hal yang pasti, dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya itu yang terbaik bagi kehidupan Ayub. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya beri judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, membangun kehidupan yang bernilai bagi Kristus. Seperti apa sih membangun kehidupan yang bernilai bagi Kristus? Ukuran bernilai bukan bernilai berdasarkan ukuran kita, bukan berdasarkan ukuran manusia kita, tapi berdasarkan ukuran Tuhan. Seperti apa bernilai menurut ukuran Tuhan?
Saudara, saya sering katakan bahwa Tuhan tidak melihat apa yang tampak mata. Tuhan melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan melihat hati saya dan saudara. Ukuran nilai yang sesungguhnya adalah nilai yang ada di dalam. Ada istilah inner beauty. Biasanya seorang tua yang ngasih wejangan sama anak-anak muda tentang mencari pasangan, ojo mek delok paras jogoni, ojo mek delok ayune, ojo mek delok ganteng, tapi deloken artine inner beauty-nya, kecantikan yang dari dalam. Cantik dari dalam itu apa saja? Hikmat, bijaksana, menghargai, menghormati, itu yang ada di dalam. Nah, akhirnya itu yang akan kita pelajari. Membangun kehidupan yang bernilai bagi Kristus. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini dari Amsal pasal yang ke-24, tadi dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Ya, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan penulis Amsal sedang menggambarkan bagaimana orang percaya mengisi dan merestorasi kehidupan pribadinya, menata ulang kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan rumah tangganya, yang diumpamakan seperti orang yang sedang membangun sebuah bangunan, orang yang membangun sebuah rumah. Artinya orang yang membangun sebuah rumah tidak cukup punya tukang, tidak cukup punya uang, tidak cukup punya material, tidak. Tapi sebelum jauh daripada itu dibutuhkan perencanaan. Merencanakan, nanti kira-kira budgetnya berapa ya? Kira-kira luas lahanku sekian kali sekian. Kira-kira denahnya seperti ini, gambarnya seperti ini, material yang kubutuhkan seperti ini. Tukangnya kira-kira butuh berapa ya? Nah, itu butuh perencanaan. Artinya merencanakan segala sesuatu sebelum itu dikerjakan. Dalam sebuah pembangunan dimulai dari sebuah perencanaan yang matang terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembangunan, memilih material, memilih tukang yang tepat, budget dana yang dibutuhkan, denah yang diperlukan. Kemudian adalah finishing, penyelesaiannya seperti apa. Hingga kemudian mengisinya dengan barang-barang yang berharga, barang-barang yang menarik, perabot-perabot rumah tangga ketika bangunan itu sudah jadi. Sehingga ketika bangunan itu sudah jadi, bangunan itu benar-benar membuat kita nyaman. Sudah tertata sedemikian rupa, benar-benar itu menjadi rumah idaman saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara bangunan, ketika kita berbicara rumah bagi kebanyakan orang dianggap bukan lagi sekedar tempat untuk berteduh saja, bukan lagi tempat untuk berteduh dari panas teriknya matahari, hujan, atau tempat tinggal semata-mata saja. Tetapi untuk saat ini banyak orang berpikir bahwa rumah sudah menjadi tempat di mana dia agar menjadi tempat yang nyaman. Rumah menjadi tempat yang ditata sebegitu rupa sehingga tempat itu nyaman untuk ditempati, membuat hati kita tentram, damai, menyenangkan bagi penghuninya. Jadi kenapa buatan kalau kita membangun sebuah rumah tujuannya bukan hanya untuk indah saja, tapi supaya tempat itu menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Makanya dikatakan bahwa ukuran sebuah bangunan besar kecil itu relatif, maksudnya. Bangunan besar tapi kalau itu tidak membuat kita nyaman, saya rasa bangunan itu akan segera dijual. Tapi sekecil apapun rumah itu, ketika itu dibangun dengan hati dan mampu membuat kita nyaman, tentram, damai sejahtera, sukacita, itu yang jadi berkat bagi saya dan saudara. Artinya bangunan bukan hanya tempat untuk kita tinggal, tidur saja, enggak, tapi dibutuhkan kenyamanan di tempat yang kita bangun. Artinya apa, saudara? Sebuah rumah yang dimaksud penulis Amsal di sini, selain menekankan sisi perencanaannya, juga menekankan isi dan suasana serta penataan dan pemilihan hal yang selanjutnya akan disisihkan di dalamnya. Artinya bukan hanya sebatas tampak luar saja. Oh, bangunan besar, gede, ya. Tapi juga dari sisi dalamnya, sisi kenyamanannya, penataan ruangannya, pemilihan hal apa saja yang ditempatkan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah rumah biasanya memiliki kamar tidur. Mungkin rumah kalau tidak punya kamar tidur ya namanya bukan rumah, Bapak Saudara. Pasti setiap rumah ada kamar tidurnya, ada dapurnya,
ada kamar mandinya, mungkin ada pula yang dilengkapi dengan sedikit taman, ada terasnya, dan ruang-ruang lainnya. Artinya ditata sedemikian rupa supaya aku nyaman untuk tinggal di rumah itu. Semuanya tentu dilengkapi dengan perabotannya masing-masing. Kalau di kamar tidur ya perabotannya ada tempat tidur, ada almari, di dapur ya ada kompor, ada yang lain sebagainya. Artinya tidak akan lengkap sebuah ruangan itu tanpa perabotan pelengkapnya. Contoh, tempat tidur tidak akan lengkap tanpa ada kasur dan lemari pakaian. Sebuah dapur apabila tidak dilengkapi dengan kompor dan tempat mencuci piring, tentunya pastinya akan terlihat jaga. Wong dapur kok isinya lemari pakaian, kan juga pas, tidak enak. Ya. Saudara, coba sekarang mari kita bayangkan sebuah rumah hanya diisi dengan hal yang sama semuanya. Kita membangun sebuah bangunan, kita membangun sebuah rumah, tetapi rumah itu hanya diisi dengan hal-hal yang sama. Contohnya kamar mandi, saudara. Kira-kira kamar mandi itu penting nggak dalam sebuah bangunan rumah? Penting. Bayangkan rumah tidak ada kamar mandinya, matus nanti kali. Bukan aneh, saudara. Rumah gede tapi nggak ada kamar mandinya. Atusnya pakai keran di depan rumah, kan nggak lucu, saudara. Nggak lucu. Tapi coba kita bayangkan, seandainya bagaimana jika sebuah rumah itu hanya berisi kamar mandi saja. Kita bangun rumah besar, banyak ruangan, tapi setiap ruangan isinya hanya kamar mandi. Iya, saudara. Pasti rasanya aneh. Omah gede, kok jogo apik, tapi mlebu kok jero isinya kamar mandi toh. Atau mungkin bagaimana jika sebuah rumah hanya diisi dengan kasur semua? Tempat tidur perlu, saudara. Ini tidak tunggu yuk gak enak. Gak mungkin. Istilahnya kita membangun rumah untuk berteduh dari panas, untuk beristirahat. Tetapi coba kita bayangkan ketika kita membangun sebuah rumah, tapi di dalamnya hanya isi kasur saja, tempat tidur saja. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Atau kursi semua. Rasanya aneh. Pasti aneh. Logikanya tidak akan ada rumah yang demikian, yang hanya diisi dengan satu jenis barang saja. Tapi seringkali tanpa disadari, banyak orang percaya hidupnya seringkali hanya diisi cukup dengan satu hal saja. Seringkali banyak orang percaya yang demikian, hidupnya cukup hanya diisi dengan satu hal saja, tanpa mempertimbangkan hal penting yang lainnya. Wes cukup seperti ini yang menurutku baik kok. Tak nikmati yang seperti ini, aku nyaman-nyaman saja dengan yang seperti ini. Nah, sudah masuk ke dalam ranah zona nyaman. Kalau sudah seperti itu rasanya cukup hanya satu itu saja. Nah, Bapak Saudara, kita bayangkan kalau kehidupan kita ini ibarat rumah, saudara. Rumah saja butuh ruangan-ruangan. Setiap ruangan perlu diisi dengan berbagai hal yang sesuai dengan ruangan tersebut. Bagaimana jika kehidupan kita ini ibarat rumah, saudara? Tapi kita hanya puas saja diisi dengan satu saja. Rasa-rasanya hidup yang demikian menjadi aneh, saudara. Seaneh rumah yang hanya diisi dengan satu jenis barang saja. Nah, dari sini masih bingung nggak? Paham ya? Saya rasa paham. Bapak saudara, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tuhan mau mengingatkan kepada kita, saudara. Karena di luar sana masih banyak hidup orang-orang percaya yang dirasa begitu monoton. Banyak orang yang merasa hidupnya begini-begini saja, hidupnya datar-datar saja, biasa-biasa saja. Mereka jarang mengalami lonjakan-lonjakan iman yang begitu berarti. Bahkan seringkali orang menganggap dirinya sebagai sesuatu yang tidak penting. Namun satu hal yang perlu kita ingat bersama, saudara. Pagi hari saya mau tegaskan bagi kita sekalian bahwa Tuhan tidak merancangkan, Tuhan tidak merencanakan hal yang demikian. Tuhan mau setiap kita, saya dan saudara, setiap pemercaya Kristus, orang-orang yang percaya menjadi pribadi yang indah dan terus melengkapi dan membangun diri serta mengisi dengan hal-hal yang sesungguhnya. Sama seperti ketika kita membangun rumah. Ada ruangan-ruangan, diberi perabotan sesuai ruangan itu, ditata sedemikian rupa, tidak cuma tempat berteduh saja, tapi supaya kita nyaman, supaya kita mampu hidup di dalamnya,
ada sukacita, ada damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Kehidupan kita seperti itu. Bukan hanya puas cukup hanya dengan satu hal saja. Tuhan mau kita mengisi kehidupan kita dengan hal yang sesungguhnya, dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Seperti sebuah lahan kosong sebidang tanah, bukanlah lahan tersebut akan menjadi sebuah taman yang indah dan didatangi banyak orang apabila kita merancangkan dengan baik, lalu menanaminya dengan pohon dan bunga-bunga yang indah, saudara. Tapi sebaliknya, ketika Tuhan berikan kita lahan yang kosong, tanah yang kosong, dibiarkan tandus begitu saja, tidak akan ada orang yang datang, saudara. Tapi ketika kita tanami itu dengan tanaman yang indah, akan menjadi tempat yang indah. Bukan hanya untuk diri kita, tapi orang-orang lain pun juga akan datang kepada kita. Nah, itu yang Tuhan mau, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak saudara, ini menjadi pesan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, kemudian apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita menjadi sesuatu yang indah dan bernilai? Judul kita pagi hari ini, membangun kehidupan yang bernilai bagi Kristus. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita menjadi sesuatu yang indah dan bernilai? Pagi hari ini ada dua pesan penting yang akan menjadi pesan bagi kita, supaya kita mampu memiliki hidup yang bernilai bagi Kristus. Apa yang pertama? Kita akan buka dari pasal 24 ayat yang ketiga sampai yang keempat tadi yang sudah kita baca. Di sana dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa sebuah bangunan, ketika kita membangun sebuah bangunan atau rumah, tentunya bukan hanya sebatas indah tampak dari luar saja. Pastinya ketika bangunan itu sudah jadi, ketika rumah kita ini sudah jadi, kita akan melengkapi bagian yang ada di dalam. Setiap ruangan demi ruangan, setiap bagian demi bagian disesuaikan dengan perabot-perabot apa yang pas. Kalau kamar ya harus ada tempat tidur, almari, dapur berarti harus ada kompor dan lain sebagainya. Kamar mandi berarti harus ada ini, ruang tamu harus ada ini, itu. Artinya disesuaikan dengan tempatnya, sehingga membuat kita nyaman, membuat rasa-rasanya itu betah tinggal di rumah. Bagian firman Tuhan katakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kemudian apa yang menjadi pesan Tuhan yang pertama bagi kita, supaya kita mampu memiliki kehidupan yang indah bernilai bagi Kristus? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersedia untuk terus membangun dan memperlengkapi diri. Kalau kita perhatikan tema kita sepanjang tahun ini, membangun kembali kehidupanku bersama Tuhan. Bukan berarti dari nol lagi ya, bukan berarti seperti itu terus dibangun kembali, enggak. Tapi makna kata membangun kembali ini menunjukkan progres yang harus terus kita kerjakan sepanjang kehidupan kita. Bahwa bangunan kehidupan kerohanian kita ini harus terus kita lihat, harus terus kita pantau. Adakah yang perlu diganti? Adakah yang perlu dibangun ulang? Adakah yang perlu ditata kembali? Ini makna membangun kembali. Nah, poin yang pertama, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa kita harus bersedia untuk terus membangun. Terus membangun. Artinya terus bergerak. Sepanjang hidup kita memperlengkapi diri, sama seperti bangunan-bangunan yang sudah jadi itu. Ruangan demi ruangan harus diperlengkapi dengan apa yang harus ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang menuntut ilmu namun tidak diaplikasikan sama sekali untuk memberkati sesamanya. Artinya belajar tinggi-tinggi hanya untuk dirinya sendiri. Bisa melakukan ini itu ya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak mau memberkati orang lain dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ada orang yang memiliki kesempatan dan waktu namun tidak mau menambahkan sesuatu yang berguna untuk melengkapi kehidupannya. Masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya, tapi tidak mau menggunakan itu semua untuk mengembangkan dirinya sehingga berguna bagi Tuhan dan sesama. Ada orang-orang yang demikian pula. Namun ada orang-orang yang setiap hari mengambil keputusan namun enggan untuk melengkapi kehidupannya. Orang yang setiap hari mengambil keputusan namun enggan bersekutu kepada Tuhan untuk mohon hikmat dan tuntunan. Contohnya apa? Setia datang ke gereja, setia dalam persekutuan,
Sering mengambil keputusan, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku janji mau ini, Tuhan aku mau janji mau itu. Tapi dia enggan untuk bersekutu kepada Tuhan. Artinya kehidupan pribadinya secara sosial, secara berkelompok, datang persekutuan, datang ini, datang itu, tapi dalam pertumbuhan pribadinya dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak mau mohon hikmat tuntunan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika mengambil satu keputusan, akhirnya apa? Gerusa, gerusu. Tidak berpikir dua kali. Nanti dampaknya seperti apa, yang penting aku mampu kok. Aku siap kok. Seringkali bersembunyi di balik kata Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan mau aku seperti ini. Yang penting aku bisa. Yang penting imanku tetap sama Tuhan. Tidak apa-apa. Saudara, tapi di satu sisi seringkali banyak orang terjerumus dalam kondisi yang demikian. Pada akhirnya lari meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita semua sesungguhnya telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai macam talenta. Bahkan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus. Ini loh citra diri yang sesungguhnya. Kita diperlengkapi Tuhan secara khusus dengan berbagai talenta yang daripada Tuhan, karunia, kemampuan tersendiri tentunya. Satu orang dengan yang lain berbeda-beda, porsinya berbeda. Bisa kita, tentunya seharusnya bisa kita aktifkan, kita aktifasikan dan pakai dalam kehidupan kita untuk berkati sesama dan memuliakan Tuhan. Nah, itu fungsinya ketika kita diperlengkapi. Ya, saudara, kalau kita perhatikan kata rumah pada ayat bagian firman Tuhan ini, bukan hanya berbicara mengenai rumah dalam bentuk harfiah, dalam bentuk fisik, rumah yang didirikan dari batu, pasir, kayu, rangka besi, dan berbagai bahan bangunan lainnya, bukan hanya secara fisik bentuk bangunan rumah itu saja. Tapi kata rumah dalam bagian firman Tuhan ini juga berbicara akan sesuatu yang lebih luas. Yaitu apa? Sebuah kehidupan. Berbicara tentang sebuah kehidupan saya dan saudara, kehidupan para pemercaya Kristus. Sebuah kehidupan yang baik haruslah didirikan atas hikmat. Artinya apa-apa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku punya permasalahan seperti ini, kira-kira seperti apa? Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dalam kitab Yakobus dikatakan demikian, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan. Selalu ingat Tuhan. Orang yang memiliki hikmat, dia akan selalu mengingat Tuhan dalam setiap lakunya. Kata rumah berbicara tentang kehidupan. Kehidupan yang baik harus didirikan di atas dasar hikmat, ditegakkan dengan kepandaian. Tuhan berikan kita akal, pikiran. Kita diciptakan lebih dari makhluk hidup yang lain. Tentunya untuk berpikir dua kali sebelum kita bertindak. Nanti dampaknya seperti apa ketika aku melakukan hal yang seperti ini? Apakah hanya untuk pribadiku, ataukah dampaknya, impactnya juga bagi orang-orang yang ada di sekitarku? Saudara, ditegakkan dengan kepandaian. Kehidupan itu selanjutnya diisi dengan berbagai hal yang berharga. Sama seperti ketika bangunan itu jadi, ruangan demi ruangan harus disesuaikan dengan sesuatu yang sesuai di situ. Begitupun dalam kehidupan kita harus diisi dengan berbagai hal yang berharga. Apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Tapi saudara, tentunya tidak hanya hal itu saja, melainkan berbagai hal yang berharga. Berharga buat kehidupan kita sendiri secara pribadi, berharga buat kehidupan sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, berharga buat bangsa dan negara kita, berharga buat keluarga kita, dan tentunya berharga di mata Tuhan. Saudara, pesan Tuhan yang pertama ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bersedia terus membangun diri, bersedia terus memperlengkapi diri, mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kata rumah di sana bukan hanya berbicara secara harfiah berbentuk bangunan rumah saja, tapi kata rumah juga berbicara tentang kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang dibangun di atas dasar hikmat yang daripada Tuhan. Kehidupan yang ditegakkan di atas dasar kepandaian yang daripada Tuhan. Akal, budi, pikiran.
Kehidupan yang selanjutnya diisi dengan berbagai hal yang berharga yang daripada Tuhan. Talenta. Sehingga itu boleh berguna menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, kehidupan kita, dan tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Berguna bagi Tuhan. Apa yang boleh ada dalam kehidupan kita semuanya diberikan Tuhan, dan tentunya akan kita kembalikan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan mungkin secara kasat mata tidak kelihatan, tapi Tuhan itu, kalau kita mampu dekat dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan ada dalam hati kita. Makanya dikatakan bahwa sifatnya Tuhan itu transenden dan imanen. Rasa-rasanya itu tidak kelihatan, tapi benar-benar Tuhan itu ada, mampu kita rasakan. Ini loh bangunan yang sesungguhnya. Artinya bukan hanya secara bangunan, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya. Mau terus membangun diri, mau terus diperlengkapi, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan sesama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, masih kita perhatikan dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Bapak saudara, kalau tadi yang pertama dikatakan bahwa supaya kita mempunyai kehidupan yang bernilai bagi Tuhan, apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi dikatakan kita harus mau terus membangun diri, mau terus diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah bersedia untuk terus membangun dan memperindah rumah tangga kita, keluarga kita. Bapak saudara, kehidupan kerohanian yang sesungguhnya dimulai dari keluarga. Saya pernah bertanya, Bapak saudara, ketika kita disuruh memilih pelayanan atau keluarga, kira-kira apa yang kita pilih? Keluarga atau pelayanan? Kira-kira yang kita pilih apa? Tidak sedikit orang yang mengatakan, oh aku mau pelayanan saja, aku mau melayani Tuhan. Apakah benar demikian? Saudara, saya mengatakan kalau pilihan kita seperti itu, saya katakan pastinya pelayanan kita tidak akan maksimal. Kalau ada pertanyaan, Bapak saudara pilih mana, keluarga atau pelayanan? Saya tegaskan, Bapak saudara, keluarga nomor satu. Tapi kalau ada pertanyaan, Tuhan atau keluarga, utamakan Tuhan. Tapi kalau ada pertanyaan keluarga atau pelayanan, saya mengatakan keluarga menjadi yang utama. Karena pelayanan yang sesungguhnya dimulai dari keluarga. Kalau keluarga saja tidak baik, kalau keluarga kita saja carut-marut, pastinya pelayanan juga tidak akan baik. Mana mungkin kita mampu mengutamakan diri dalam pelayanan ketika kita membangun keluarga, membangun rumah tangga saja masih tidak benar. Saudara, bagian yang kedua ini mengingatkan kepada kita bahwa bersedia untuk terus membangun dan memperindah rumah tangga, memperindah keluarga kita. Kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan tadi dikatakan seperti itu dalam ayat yang ketiga sampai yang keempat. Tentunya dalam ketika kita menyikapi bagian firman Tuhan ini, kita tidak boleh salah mengartikan, saudara. Jangan menyalahartikan kalimat pada ayat bagian firman Tuhan ini bahwa kita harus membelikan banyak-banyak hadiah dan mengisi rumah dengan barang-barang mewah, barang-barang mewah demi menyenangkan anggota keluarga kita. Bukan seperti itu. Tidak. Memperindah rumah tangga, membangun diri dalam keluarga. Yang dimaksud di sini adalah memulai mempercantik keluarga kita dengan memberikan cinta kasih sebagaimana Tuhan telah memberikan itu kepada saya dan saudara. Hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Saudara, kalau kita berbicara cinta, kalau kita berbicara kasih, bukanlah sekadar perasaan saja, tetapi kasih, cinta ini merupakan keputusan. Makanya kalau Bapak saudara lihat kuat-kuat anak-anak masa kini bahwa orang-orang yang pacaran, orang-orang yang seperti itu, orang yang pacaran 6 tahun, 10 tahun akan kalah, saudara, sama orang yang berani ambil keputusan datang kepada orang tuanya. Nah, itu benar, saudara. Karena apa? Kasih cinta bukan hanya sekedar perasaan. Aku merasakan ini, aku merasakan itu, tidak, tapi berbicara tentang keputusan. Bagaimana kita mau melangkah untuk mengasihi? Mau ambil segala konsekuensi risiko yang ada. Bukan hanya sekedar kata-kata indah yang terucap dari mulut kita saja,
tapi berbicara tentang keputusan. Putuskan untuk mencintai pasangan kita tanpa syarat, mengasihi tanpa syarat, tanpa ada embel-embel yang menguntungkan diri kita sendiri. Bapak saudara, kasih yang sejati juga bukanlah sekedar berdasarkan emosi saja. Kalau dari sekedar emosi, artinya merepet-merepet, tidak beda jauh dengan yang namanya hawa nafsu. Kasih bukan hanya sekedar emosi saja, Bapak saudara. Kalau kita berbicara emosi, kalau kita mendasari kasih kita hanya sekedar emosi kita, emosi hanya sebuah perasaan yang timbul akibat kerja hormon dan hanya bertahan beberapa saat. Karena emosi itu, saudara. Kasihnya karena emosi. Hanya bertahan beberapa saat, saudara. Tapi kasih berbicara tentang keputusan kita. Nah, untuk itu kita harus memutuskan, harus mempunyai komitmen untuk mengasihi pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa mengharapkan balasan. Nah, bagian yang kedua itu Tuhan ingatkan itu. Bersedia untuk terus membangun dan memperindah rumah tangga. Memperindah keluarga kita. Dengan apa? Mengambil keputusan. Berkomitmen. Mengasihi tanpa syarat. Saudara, itu yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun kehidupan keluarga kita, maka kehidupan pelayanan kita pun juga akan terbangun. Berbeda sebaliknya ketika kita hanya terfokus pada pelayanan kita saja, tapi melupakan keluarga kita, tanpa kita sadar sebenarnya yang terbentuk bukan hati melayani kita, tapi ego pribadi kita loh. Seperti aku pelayanan lihat seperti ini supaya orang lihat supaya ini. Tanpa kita sadar supaya orang lihat. Yang kita pentingkan hanya apa yang tampak mata, apa yang orang perhatikan. Oh, kita taat, kita setia. Tapi di satu sisi kita melupakan keluarga kita. Makanya saya katakan, Bapak Saudara, ketika ada pertanyaan keluarga atau pelayanan, mantapkan pilih keluarga. Bangun dulu keluargamu. Bangun dulu kasih yang ada dalam keluargamu. Keputusan komitmen itu yang harus kita bangun terlebih dahulu dalam keluarga kita. Ketika keluarga kita sudah terbangun, maka secara otomatis pelayanan kita pun bagi Tuhan akan terbangun. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan yang kedua ingatkan kepada kita. Kalau tadi yang pertama membangun secara pribadi, membangun diri, memperlengkapi diri secara pribadi. Yang kedua Tuhan ingatkan kepada kita, kita harus bersedia membangun. Bukan hanya secara pribadi, tetapi dalam lingkup sosial. Keluarga, sesama, orang-orang yang ada di sekitar kita, memperindah segala sesuatunya itu dengan talenta yang boleh Tuhan percayakan. Saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya suasana surga itu tidak jauh dan dapat kita hadirkan dalam keluarga kita. Betapa luar biasa ketika bukan hanya ketika kita menikmati sebuah bangunan saja yang sudah jadi, tapi kita mampu membangun keluarga yang indah di dalam sebuah bangunan itu. Ada sukacita, ada suasana surga yang sesungguhnya. Itu dapat terjadi ketika kita mau membangun komitmen, ketika kita mau mengambil keputusan untuk mengasihi. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu dimulai dari satu hal, yaitu apa? Mulai menanamkan pentingnya firman Tuhan di dalam keluarga, dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga kita memiliki pasangan yang takut akan Tuhan, sehingga kita memiliki keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita pun terdampak, Saudara. Impact-nya juga bagi orang-orang yang ada di luar kita, yang ada di sekitar kita. Saudara, ini yang paling penting dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, teladan bagi keluarga kita, sehingga keluarga kita boleh terbentuk, keluarga kita boleh terbangun, ada suasana surga. Ketika bangunan itu jadi, kita diperlengkapi dengan keluarga kita yang memiliki sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan, ada sukacita surga di dalamnya. Melalui bagian ini, Bapak Saudara, lewat hal ini dapat tercipta atmosfer surgawi, dan keluarga kita dapat menjadi dampak bagi keluarga-keluarga yang lain. Bapak Saudara, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa ketika kita ingin membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, membangun kehidupan yang bernilai bagi Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi, mau membangun diri kita, terus membangun secara pribadi, mau diperlengkapi Tuhan. Dengan apa yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita, mari kita bangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dibangun di atas dasar hikmat,
ditegakkan dengan kepandaian. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, harus bersedia untuk terus membangun dan memperindah kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Sehingga ketika bangunan itu jadi, keluarga kita yang terbentuk di dalamnya pun juga akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tercipta atmosfer surgawi dan keluarga kita menjadi dampak yang luar biasa bagi keluarga-keluarga yang lain. Sehingga kehidupan kita, keluarga kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup bernilai di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman pagi hari Tuhan yang boleh senantiasa menguatkan setiap kehidupan kami. Biarlah pemeteraikan firman ini dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga hati kami ini menjadi tanah yang subur, yang siap menuai berkat, siap menuai buah-buah surgawi yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka, Tuhan bentuk setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi lepas pribadi yang berkenan, yang mau membangun kehidupan pribadi mereka, sehingga terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka Tuhan. Tuhan perlengkapi setiap kehidupan mereka, sehingga mereka mau mengikat komitmen di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kasih yang sesungguhnya. Mengingat bahwa kasih yang sesungguhnya bukan hanya sekedar perasaan, tapi berbicara tentang keputusan. Bagaimana kami boleh mengikuti Tuhan dengan keputusan yang sesungguhnya. Kami serahkan pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau Tuhan, jadikan firman-Mu ini hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini hanya di dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.